Oke, kali ini kita ketemu kulkas Gea lagi ya, showcase ya, yang memakai R600. Kasusnya showcase ini tidak dingin, dan ini kondisinya kabelnya sudah sepertinya digerogotin tikus ya. Saya tidak tahu ini kasus bocor atau mampet. Ini kondisinya tidak ada tanda-tanda dingin. Oke, langsung kita buka saja ya untuk penutup bagian kompresornya. Oke, setelah kita periksa ternyata saya menemukan ada kerusakan di bagian filternya. Di sini terlihat ada kebocorannya. Ini diakibatkan karena korosi atau sudah keropos di bagian filternya, dan untuk filternya juga terasa kocak ya. Mudah-mudahan kebocoran cuma ada di sini ya. Jadi terpaksa kita harus ganti filter. Tapi sebelum kita ganti filter, kita pastikan dulu tidak ada kebocoran yang lain. Oke, sebentar saya akan pasang pentil dulu di bagian ujung dari kondenser ya. Sebentar. Oke, untuk memastikan kebocoran di bagian mana, apa di kondensor atau evaporator, saya akan coba tes tekanan ya, menggunakan kompresor ini sendiri dengan memasang pentil di bagian keluaran dari kondensor. Saya pasang pentil dan kita cek pakai manifold di tekanan 220 psi lebih ya, karena saya cuma punya single manifold, jadi terpaksa saya harus ngeceknya satu persatu. Kita mulai dari kondensor dulu nih, kita tes selama kurang lebih 1 jam. Nanti kita cek apakah tekanan 220 lebih ini berkurang atau manteng. Oke, kita cek ya. Ini sudah saya kasih tekanan 200 ya, sekitar 230 atau 250 psi. Kita coba nanti cek di 1 jam ke depan apakah ini berkurang atau tidak. Kalau ini aman, berarti bagian kondensor tidak ada masalah. Nanti akan kita lanjut pengecekan di bagian evaporatornya. Oke, sudah kita lakukan proses vakum ya, kurang lebih setengah jam. Kita perhatiin di sini sudah nggak ada gelembung udara. Itu menandakan proses vakum sudah selesai ya. Nah, sekarang kita matikan. Nah, untuk kompresornya, setelah itu kita lakukan pengisian freon. Sini menggunakan R600. Kita pakai yang kalengan ya. Biasanya 1 kaleng besar, 1 kaleng lebih ya. Kita akan coba nanti ya. Kita matikan dulu biar metil atau tausen kesedot masuk ke dalam sistem. Cairan metil akan tersedot masuk ke dalam sistem. Biarkan saja sampai habis ya, benar-benar habis cairan tersebut. Dia akan kesedot masuk ke dalam. Setelah itu kita lakukan penutupan di bagian pipa.
kecil ini kita lakukan pengelasan. Oke guys, kita lakukan penyegelan ya untuk pipa kapilernya. Sebentar, agak ribet ini. Oke, sudah tersegel. Betul nggak? Sekarang kita lakukan pengisian freon. Kita buang dulu angin yang terjebak. Buang angin yang terjebak di dalam. Kita nyalakan kulkasnya. Oke. Kayaknya freonnya habis ini. Karena kita pakai yang freon bekas ya, sisa. Dan ini kayaknya udah kosong. Sudah tidak ada lagi. Sudah digoyang-goyang. Kita tutup dulu. Habis ini freonnya. Aduh. Oke, sekarang kita isi freon ya. Masih di min 20 PSI. Kita akan tambahkan secara perlahan ya, sampai biasanya kalau R600 di 0 PSI ya, kita kasih perlahan saja.
sambil diperhatikan ampernya 1,05 1,12 1,09 ya. Kelihatan gak sih? Bentar, kita kasih ganjal ya. Tang ampernya kita ganjal dulu. Nah ya, ampernya kecil 1,08. Ini sudah hampir 0 PSI. Filter sudah hangat, pipa tekan panas banget nih. Oke, filternya sudah hangat, menandakan ini sudah mulai ada proses pendinginan. Kita tunggu sampai stabil. Masih di sekitar 0 PSI, belum sampai ya, minus 2 mungkin ya. Kita tambahkan sedikit hingga di angka 0. Oke, kita stop. Ampernya 1,13. Kita tunggu dulu sampai stabil dan filter semakin hangat. Biasanya untuk R600 ini adanya di 0 PSI biasanya. Kita coba dulu apakah dia cukup, tapi ini ampere masih kecil ya, jauh sekali dari nameplate, ada di 1,6 ampere. Apa kita kejar yang di nameplate ya 1,6, ini 1,1, ini kecil banget. Kita tambahkan sedikit ya di udah 1,2, masih turun. Ini udah panas. Oke, kita tambahkan lagi, kita goyang-goyang ya untuk kalemnya. Oke, udah 1,20 ampere ya, 1,20, dan ini masih seputaran 0 PSI. 1,2, di sini 1,6 ampere ya, jauh banget ya. Memang showcase ini biasanya memang jauh sih di bawah nameplate. Yang satu lagi juga sama, dia sekitar 1,2 ampere ya. Nah, ini udah, biasanya segini sudah cukup. Kita cek bagian dalamnya, mudah-mudahan udah dingin. Sudah terdengar suara gemericik air ya, dinginnya merata sampai ke bawah. Sudah mulai ada pembentukan salju di bagian epapnya. Nyalakan lampunya, dan sudah terlihat berair ya, terjadi
kondensasi, terjadi evaporasi ya di evapnya. Ini dingin. Oke, kita tunggu sekitar 1 jam dan kita lihat untuk ampernya apakah stabil di 1,2. Wah, malah naik nih 1,3 nih. Kalau pintunya dibuka dia naik ya. 1,34, 1,35. Tapi tekanan masih normal di sekitaran 2 PSI ya. Di atas 0 sedikit ya. Kayaknya udah cukup segini sih. Oke, kita cukupkan sampai di sini untuk pengisian freonnya ya. Sekarang di sekitar 0 PSI ya, dan ampernya di 1,2930 dah, 1,292829 ya untuk ampernya. Dan untuk filternya ini sudah mulai, ini bukan hangat lagi tapi panas. Tadi saya tekan di hampir 1,4, ini panas sekali filternya. Kasihan kompresornya, jadi kita kasih beban segini aja, 1,29 atau 1,30 ya. Dan PSI nya di 0. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kulkas ini normal seperti sedia kala. Oke, setelah kurang lebih 1 jam kita coba masukkan minuman. Tadi sudah sangat dingin ya, dan dinginnya alhamdulillah merata sampai ke bawah ya, dari atas sampai ke bawah dinginnya merata. Oke, demikian, semoga bermanfaat.